Alkitab kita di Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca. Ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Demi Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendatangi Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kita tahu cerita tentang Daniel. Daniel itu terkenal ketika dia dimasukkan ke gua singa atau ke kandang singa. Makanya ada lagunya, Daniel di kandang singa, pam pam pam. Atau Daniel aja, atau Daniel di gua singa. Ya, guanya itu adalah kandang singa. Nah, Daniel itu sangat-sangat taat kepada siapa? Tuhan. Dalam hal berdoa, ya. Dalam hal berdoa berapa kali tadi katanya? 3 kali sehari dia berdoa. Bukan doa makan, doa tidur, doa mau apa, bangun tidur, bukan itu. Tapi doanya lain dari doa makan, lain dari doa bangun tidur, lain dari doa mau tidur. Bukan itu maksudnya 3 kali sehari. Tetapi dia suka datang kepada Tuhan dalam waktu-waktu tertentu. Dan itu sudah biasa dilakukan. Di sini siapa yang sudah biasa berdoa? Doa apa? Jujur Renju. Doa apa? Doa mana? Doa tidur. Ya. Doa makan, mau pergi sekolah, doa bangun tidur, ya, itu beda. Doa yang dilakukan Daniel adalah doa bercakap-cakap dengan Tuhan, seperti orang lagi bertelepon lama-lama. Nah, itu dia. Ada bertelepon kepada Tuhan, tapi nggak pakai HP, tapi dia bertelepon dengan bertatap muka di dalam doa. Dia sopan loh berdoa dengan Tuhan. Kita di sini berdoa, ada yang angkat kaki, ada yang sambil gigit bombol karet, ada yang sambil makan jajanan. Ya. Kalau Daniel sangat sopan dia berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya, ternyata tahu gak kalian? Setiap kita yang sopan berdoa atau beribadah kepada Tuhan, Tuhan itu memberkati kita sesuai dengan apa yang kita buat. Ya, kalau seperti Daniel dia sopan, pantaslah dia diberkati dan menjadi pejabat. Pejabat itu nggak ada yang duduknya sembarangan. Dia sopan, bahkan perkataannya pun sopan. Ya, Daniel sangat disukai oleh Tuhan karena Daniel suka berdoa. Ya, suka berdoa. Sedikit-sedikit dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sangat senang. Ya, dia sangat senang berdoa kepada Tuhan. Ya, segala apa yang terjadi dia beritahukan kepada Tuhan. Apa yang terjadi baik di negeri Babel itu dia kasih tahu sama Tuhan. Ya, dia berlutut berdoa. Ya, dia berlutut berdoa kepada Tuhan dan dia mendapatkan sukacita, kekuatan. Ternyata ada yang cemburu karena Daniel suka berdoa kepada Tuhan. Dia berpikir ini Daniel ini sok kali.
Ya, sok kali dia. Terus-terusan dia berdoa, padahal tidak mengganggu loh di dalam pemerintahannya, di dalam tugas-tugasnya, dan yang itu tidak pernah lalai di dalam tugasnya, ya, tidak lalai di dalam pekerjaannya, dan dia tidak membuang-buang waktu dengan sia-sia. Dia selalu pakai waktu luangnya, waktu yang ada, entah itu setengah jam, entah itu 15 menit, atau 1 jam, dia nggak tidur, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya duduk ya nak. Itu sebabnya Daniel itu diberkati Tuhan dengan jabatan. Nah, kalau kita main-main aja, tidak serius di dalam sekolah, tidak serius di dalam tugas yang diberikan orang tua, baik itu nyuci piring ataupun disuruh nyapu, tidak serius, main-main aja. Nah, kita itu tidak akan diberkati Tuhan. Tuhan tidak suka dengan pemalas. Tuhan tidak suka dengan orang yang sembrono. Tuhan tidak suka dengan orang yang main-main. Main-main boleh, tapi tidak dalam serius. Tuhan itu suka dengan orang yang dengar-dengar. Tuhan itu suka dengan orang yang taat. Tuhan itu suka dengan orang yang setia. Tuhan itu suka kalau selalu diajak ngobrol lewat doa. Ya, Daniel mendapatkan kekuatan ketika berdoa. Apa itu Pak? Supaya kita tetap kuat sekarang. Ya, supaya kita tetap kuat sekarang, kita harus banyak berdoa. Tapi dengarkan firman Tuhan. Tidak bisa dengar firman Tuhan. Ya, supaya kita tetap kuat dan tetap sehat, banyak berdoa. Perhatikan, kalian di rumah kerjakan PR atau sekolah lewat online? No. Ya. Yang pusing siapa? Orang tua. Yang pusing orang tua. Bisa sakit itu mama, bisa sakit itu bapak, bisa sakit itu opung karena kalian ajak belajar. Usianya nggak cocok lagi untuk belajar. Tapi dia harus membantu anaknya untuk belajar supaya mama kita atau bapak kita atau opung kita tetap sehat. Kita doakan, kita ceritakan kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur aku tadi dibantu mama atau dibantu bapak tadi belajar. Tuhan, tolonglah orang tuaku supaya tetap sehat. Aku tahu mereka itu pusing, tapi berkatilah Tuhan. Harus ada perasaan yang baik, hati yang baik, mengerti, peduli ya kepada orang yang memperhatikan kita. Ya, jangan sampai kita tidak mendoakan mereka. Ingat, berdoa itu penting. Makanya banyak penghalangnya. Penghalangnya apa? Ngantuk. Apalagi penghalang berdoa. Ada tamu. Apalagi penghalang berdoa, makanya nggak jadi berdoa. Tiba-tiba ada makanan yang enak. Nanti kalau aku nggak makan, nanti dia visi sama itu. Nah, tiba-tiba ada makanan yang enak, mama masak enak, aturannya mau berdoa makan dulu. Udah makan ngantuk. Terus apa lagi? Ada PR, apa lagi? Dipanggil kawan untuk main-main. Apa lagi? Karena belajar tiba-tiba harus online, tiba-tiba harus Zoom meeting. Apalagi penghamba doa, malas. Ya,
terjadi. Banyak penghalang doa. Kenapa? Karena kalau kita berdoa ada kekuatan, ada berkat di dalam doa. Ya, nah itu satu. Ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk. Ya, lapar tiba-tiba. Ya, ada apa itu? Ya, penghalangnya ada juga tiba-tiba ketakutan mati lampu atau tiba-tiba hujan deras. Jadi ketakutan gak jadi berdoa. Tiba-tiba kayak ada orang yang ngintip. Tiba-tiba kayak ketakutan. Kayak ada apa ya? Banyak penghalang berdoa. Tapi anak Tuhan itu harus berdoa. Gak boleh gak berdoa. Gak boleh gak berdoa. Karena doa itu adalah napas roh kita untuk tetap berhubungan dengan Tuhan. Kalau gak pernah berdoa, kita itu sudah disebut sebagai orang mati. Gak bernapas lagi. Harus dikasih oksigen. Ya, harus dikasih oksigen. Orangnya tidak berdoa, oksigennya apa? Harus berdoa. Berdoa, dibantu dulu dia didoakan, baru dia rajin berdoa, baru dia berdoa. Ya, ingat kita harus tetap berdoa karena Tuhan itu mau kita berdoa. 1 Tesalonika 5:17 katanya tetaplah berdoa. Tidak boleh tidak berdoa, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Kapan kita berdoa, kapan kita punya waktu, harus berdoa. Tidak boleh tidak berdoa. Walaupun 5 menit, anak-anak 5 menit berdoa itu luar biasa. Tambah lagi, jadi 10 menit. Tambah lagi, jadi 15 menit. Harus bertambah-tambah. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu, dia semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Nah, Daniel mendapat kekuatan baru. Dia tidak takut ketika dilempar ke kandang singa. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang dia jumpai selalu dalam doa pasti akan menolong, pasti akan melindungi. Itulah dia kekuatan doa. Dan yang luar biasa, itu singa-singa takut kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel takut akan Tuhan. Tuhan datang di dekat Daniel dan singa-singa itu melihat ada Tuhan di samping Daniel. Jadinya mereka gak lapar lagi perutnya. Tapi karena bahkan tidur jadi bantal sama kepala Daniel. Padahal singanya besar loh. Ya, bayangkan Daniel tidur aja pasti bisa sebenarnya dimakan siapa? Singa. Tapi singanya melihat ada Tuhan bersama dengan Daniel. Itulah berkat dari doa. Kalau kita suka berdoa, Tuhan itu akan selalu bersama dengan kita. Tanpa kita minta pun, Tuhan akan selalu bersama dengan kita, memberkati kita. Ya, ingat anak-anak harus berdoa. Tidak boleh tidak berdoa. Ya, Gabriel. Ya, Tian. Berdoa. Jangan sampai tidak berdoa. Karena itu kekuatan kita. Supaya kita disertai Tuhan. Ya, supaya Tuhan menyertai kita, kita harus terus ada di dalam doa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita nggak berdoa, Tuhan tidak akan kenal sama kita. Kalau kita nggak pernah bicara, misalnya Tian nggak pernah bicara sama Tasya, nggak pernah jumpa, bisa nggak kenal? Sama seperti kita kepada Tuhan, nggak pernah cakapan dengan Tuhan, mana mungkin Tuhan kenal walaupun Tuhan yang ciptakan kita. Makanya teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Ya, amin. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati.